Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani S. dengan NIM 192531637. Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus dari farmakoterapi, yaitu penyakit stroke dengan menggunakan metode analisis SOAP. Terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa stroke adalah suatu penyakit kardiovaskular di mana terjadinya gangguan fungsi otak yang berhubungan dengan penyakit pembuluh darah yang mensuplai darah ke otak. Adapun menurut WHO, stroke adalah terjadinya gangguan fungsional otak, vokal maupun global secara mendadak dan akut yang berlangsung lebih dari 24 jam akibat gangguan aliran darah ke otak. Klasifikasi stroke ada dua, yaitu yang pertama stroke hemoragik intracerebral dan suprakarnoid, disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah kranial karena hipertensi tak terkontrol atau kelainan kognital pada pembuluh darah otak tersebut. Yang kedua ada stroke iskemik yang disebabkan oleh gangguan pasokan oksigen dan nutrisi ke sel-sel otak, akibatnya bentukan trombus atau emboli. Kemudian ada etiologi stroke atau penyebab terjadinya stroke. Stroke terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah atau trombus atau embolus. Yang kedua, robeknya atau pecahnya pembuluh darah. Yang ketiga, adanya gangguan susunan komponen darah. Stroke pun dapat terjadi akibat adanya penyakit-penyakit pada pembuluh darah. Adapun patofisiologi stroke, yaitu yang pertama penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga menyebabkan iskemia. Kemudian terjadi hipoksia, kemudian terjadilah kematian sel otak dan terjadi stroke. Gejala stroke yang pertama itu ada kelemahan atau kelumpuhan salah satu sisi tubuh. Yang kedua ada penglihatan atau pendengaran menurun drastis. Yang ketiga ada penglihatan ganda, pusing, mual, muntah, dan bicara tidak jelas. Dan yang terakhir ada ketidakseimbangan, terjatuh, dan pingsan. Adapun faktor resiko stroke, yang pertama ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes mellitus, sering makan makanan yang berlemak, usia lanjut, berbadan gemuk, merokok, dan yang terakhir itu kurang olahraga. Adapun terapi dasar pasca stroke, ada terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi bicara, di mana terapi fisik itu diawali dengan gerakan berbaring miring dengan dibantu orang lain dalam posisi lurus kemudian menekuk. Kemudian terapi okupasi, ini untuk meningkatkan kemampuan riwayat penderita dan mengupayakan penderita mampu melakukan aktivitas hariannya secara mandiri. Adapun terapi bicara, yaitu melakukan komunikasi atau berbicara meski penderita ini belum meresponnya. Adapun kasus yang saya ambil yaitu kasus stroke Tuan S yang berusia 44 tahun dengan datang ke rumah sakit dengan keluhan kelemahan pada lengan dan tungkai kiri yang dirasakan sejak 6 hari. Saat bangun tidur, pasien mengeluhkan kesemutan pada sisi tubuh sebelah kiri serta nyeri kepala bagian belakang. Tiba-tiba lengan dan tungkai pasien tidak dapat digerakkan, sehingga keluarga pasien membawa pasien ke rumah sakit. Pasien hanya diberikan obat dan diperbolehkan pulang. Namun karena tidak ada perubahan, keluarga pasien segera membawa pasien ke rumah sakit lainnya. Pada 14 Januari 2014, pasien dirawat karena tekanan darah tinggi. Kemudian di tanggal 18 Januari 2014, pasien ini dialihkan ke bagian saraf karena sering sakit di bagian kepala atau berdenyut pada kepala bagian belakang. Hilang atau timbul dan sering terjadi ketika pasien kelelahan. Adapun riwayat darah tinggi pasien itu sejak 15 tahun yang lalu. Riwayat kencing manis dan merokok disangkal oleh pasien. Kemudian riwayat darah tinggi, kencing manis, dan stroke tidak diketahui. Adapun pemeriksaan fisiknya yaitu pemeriksaan tanda vital, tekanan darahnya 200 per 100 mmHg, nadinya ada 102 kali per menit, kemudian respiratory rate-nya 26 kali per menit, pemeriksaan suhunya ada 36,9 derajat Celcius. Diagnosa klinis hemiparesia dextra ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik. Adapun metode swabnya yaitu yang pertama ada subjektif,
yaitu kelemahan pada lengan dan tungkai kiri yang dirasakan sejak 6 hari oleh pasien. Kemudian yang kedua, saat bangun tidur pasien mengeluhkan kesemutan pada sisi tubuh sebelah kiri serta nyeri di bagian belakang. Kemudian ada lengan dan tungkai pasien tidak dapat digerakkan, ada sakit kepala. Kemudian riwayat darah tinggi sejak 15 tahun yang lalu. Kemudian riwayat kencing manis dan merokok disangkal, riwayat darah tinggi, kencing manis, dan stroke tidak diketahui. Metode SOP yang kedua itu ada objektif. Pemeriksaan tanda vitalnya, tekanan darah 200/100 mmHg, nadinya 102 kali per menit, respiratory rate-nya itu 26 kali per menit, suhunya ada 36,9 derajat Celcius. Diagnosa klinisnya hemoperiasi dekstra ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kemudian pemeriksaan darah didapatkan peningkatan ureum, kreatin, kolesterol, dan asam urat. Kemudian ada asesmen problem 1, stroke. Problem 2 atau masalah kedua itu ada antihipertensi, yang ketiga ada roboransia, dan yang keempat ada antikolesterol. Kemudian terapi yang digunakan yaitu dengan menggunakan obat manitol dengan analisis menurunkan tekanan intrakarnial. DRP-nya tidak ada, rekomendasi diberikan monitoring. Efektivitasnya itu digunakan untuk mengurangi tekanan dalam otak atau tekanan intrakarnial dan pembengkakan otak. Kemudian ada efek samping obatnya yaitu demam, menggigil, sakit kepala, pilek, sering buang air kecil, pusing, mual, muntah, dan penglihatan kabur. Obat kedua yaitu captopril. Nah, captopril ini merupakan golongan ACE inhibitor yang bekerja dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. DRP-nya itu tidak ada, rekomendasi diberikan. Kemudian ada monitoringnya, efektivitasnya itu membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar dan tekanan darah pun menurun. Kemudian ada efek samping obatnya yaitu pusing, hilang kemampuan merasa, rasa hangat di wajah, leher, dan dada, kemudian batuk kering, nyeri dada, dan jantung berdebar. Kemudian obat ketiga yang digunakan untuk terapi yaitu ada asam folat. Ini untuk memperbaiki sel-sel saraf. Asam folat juga dapat menormalkan kadar hemosistein melalui metionin sintetase. DRP-nya tidak ada. Kemudian ada rekomendasi diberikan monitoring efektivitas yaitu mencegah terjadinya penyumbatan berulang pada pembuluh darah otak. Efek samping obatnya ada reaksi alergi seperti ruam, gatal, dan biduran. Obat selanjutnya yaitu obat simvastatin. Ini digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida, serta meningkatkan jumlah kolesterol baik atau HDL. DRP-nya itu tidak ada, rekomendasi diberikan. Monitoringnya itu efektivitas menghambat kerja enzim yang dibutuhkan untuk membentuk kolesterol. Adapun efek samping obatnya yaitu konstipasi, sakit tenggorokan, mual, sakit perut, dan sakit kepala. Dan terapi yang terakhir yaitu ada heparin. Ini bekerja dengan menghambat kerja protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. DRP-nya tidak ada, kemudian rekomendasi diberikan. Adapun efektivitasnya yaitu untuk mengatasi gangguan koagulasi. Efek samping obatnya yaitu pendarahan. Adapun metode swabnya yang terakhir itu ada PLAN. Rehabilitasi medik berupa fisioterapi, terapi bicara, dan psikoterapi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pasien juga disarankan untuk melakukan diet natrium, menyarankan pasien untuk menjalani pola hidup yang sehat, kemudian menjaga tekanan darah agar tetap normal, diet rendah kolesterol. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai kasus stroke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.